Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kuliah pengantar ekonomi pertemuan ke-6. Baru pertama kali ketemu saya ya. Karena yang kemarin diisi oleh Pak Inas. Perkenalkan, nama saya Chandra. Sudah kenal ya? Ya. Untuk materi pertemuan ke-6 hari ini yaitu membahas tentang konsep uang dan bank. Mungkin kita sudah biasa ya berhubungan dengan uang. Kemana-mana selalu bawa uang. Atau ada yang tidak bawa uang? Bawanya apa? Kartu kredit. Oh, keren. Ya, uang sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan. Ada pepatah mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya ya kan, tapi segalanya butuh uang. Kebutuhan apa yang tidak perlu uang? Ke toilet saja kita pakai uang ya kan. Buang air kecil 2.000, BAB 3.000, mandi 5.000. Padahal kalau BAB itu mesti BAK ya. Iya kan? Ada orang BAB enggak BAK? Iya, berarti bayarnya 5.000. Nah, apakah pengertian uang? Uang, fulus, alat tukar barang yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini jadi ada syaratnya ya, alat tukar uang, alat tukar barang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau kayak uang monopoli itu enggak berlaku ya, karena itu bukan dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank, yaitu pengertian uang. Tapi zaman sekarang uang bentuknya tidak selalu kertas atau logam, ada juga uang digital. Contohnya apa? Uang digital. GoPay, ShopeePay, terus apalagi? Dana ya, OVO ya, Link aja. Itu uang yang bentuknya bukan kertas atau logam, tapi tetap ada nominalnya dalam satuan rupiah. Sejarah uang. Jadi zaman dulu itu zaman prasejarah, belum ada uang. Lalu bagaimana mereka melakukan tukar menukar? Barter ya, melalui barter. Tapi barter itu ada kelemahannya karena nilai tukarnya bisa berbeda. Misalnya saya punya sayur ya, sayur wortel misalnya, mau buat beli baju. Wortel berapa kilo yang dibutuhkan untuk membeli baju? Ya, kan kita bingung ya menentukan standarnya, karena tidak ada patokan khusus yang spesifik untuk menentukan harga barang tersebut. Sehingga karena keterbatasan dalam barter, maka diciptakanlah uang. Kalau zaman dulu kan misalnya kambing ditukar dengan beras, atau minyak ditukar dengan lauk pauk misalnya.
bahan ternak dan hasil pertanian. Kemudian karena mengalami kesulitan tukar menukar, diciptakan uang. Tapi uang zaman dulu itu bahannya adalah emas dan perak, emas dan perak. Supaya lebih praktis, diciptakanlah uang kertas. Terus ada lagi kemajuan teknologi pakai cek. Semakin maju teknologi lagi pakai uang kartu kredit, kartu debit, ATM ya. Terus ya sekarang ini uang digital. Syaratnya barter. Orang yang bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan dan saling membutuhkan. Kalau tidak saling membutuhkan, ini akan repot ya. Misalnya ditukar dengan sayur, ditukar dengan daging, tapi yang mau beli ditukar dengan daging, tapi yang pembelinya kena kolesterol, kan nggak mau ya beli daging. Makanya ini susah. Ditukar dengan gula, orang yang mau beli diabetes. Nah, susah. Makanya perlu ada standar penukaran yang lebih jelas, yang semua orang itu butuh. Jadi kalau uang kan semua orang butuh, maka diciptakanlah uang. Supaya tujuannya adalah mempermudah tukar menukar. Itu ya sejarahnya uang. Kapan uang pertama kali diciptakan? Pertama kali uang koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560 sampai 546 sebelum Masehi. Kalian sudah lahir belum? Sudah. Dunia lain. Kalau sudah ya sekarang sudah jadi mumi ya. Reinkarnasi. Zaman mungkin ini zamannya Fir'aun mungkin, diciptakan uang koin. Pada masa dinasti Tang. Teang atau Tang? Catut. Itu uang koin. Kemudian uang kertas diciptakan oleh Benjamin Franklin. Makanya dia dipanggil sebagai bapak uang kertas. Prestasi ya, menjadi bapak uang kertas. Kalau kalian bapak apa? Nanti bapaknya anak-anak ya, Benjamin Franklin. Diciptakan pertama kali di negara Amerika. Makanya terus standar keuangan yang dipakai di dunia internasional adalah dolar Amerika. Dolar Amerika. Walaupun sekarang posisinya sudah mulai berangsur-angsur tergeser oleh mata uang apa? Rupiah. Sejak kapan rupiah menguasai dunia? Sekarang tergeser oleh mata uang apa? Berangsur-angsur tergeser oleh yuan ya, dari Cina. Iya. Kenapa uang orang negara berlomba-lomba menjadi mata uang internasional? Misalnya sekarang dolar, kenapa nggak diganti dengan mata uang asing lainnya saja, atau diganti dengan rupiah misalnya?
Ini uang zaman dulu dari negara mana ini? Kalau dari hurufnya Cina, dari Cina, uang kertas kuno. Kemudian syarat-syarat uang. Agar uang dapat diterima oleh masyarakat, maka harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, dapat diterima oleh umum. Apakah kita semua menerima rupiah sebagai uang? Ya, terima saja ya, karena dari sananya sudah begitu. Makanya berlakulah resmi uang rupiah sebagai mata uang. Terus tahan lama dan tidak mudah rusak. Ini mungkin kalau logam ya, kalau logam kan tahan lama. Kalau uang kertas bagaimana? Tergantung pemakaian. Kalau buat bayar parkir 1000 itu ya gampang rusak. Tapi kalau yang uang 100.000 lebih awet ya, karena jarang kita pakai, ya kan? Kita jarang punya uang ratusan ribu kan? Ya, makanya jarang dipegang. Uang 100.000 jarang dipegang. Makanya uang 100.000 jarang rusak. Yang rusak ya yang sering kita bawa-bawa, 1.000, 5.000, dapat parkiran, dapat ngamen ya, 2.000. Itu yang paling sering rusak. Tapi bahan itu juga pengaruh ya. Semakin mahal uangnya biasanya bahannya makin bagus, makanya tidak mudah rusak. Tentunya ini pakai pakai kertas khusus, bukan kertas HVS di print. Nanti kena air langsung rembes, luntur warnanya. Mudah disimpan dan nilainya tetap. Nilainya tetap ini sebenarnya agak relatif karena setiap tahun mata uang itu mengalami inflasi ya, perubahan nilai. Zaman dulu uang misalnya beli kambing buat kurban beberapa tahun yang lalu 2 juta cukup misalnya. Sekarang mau kurban sampai kambing 3 juta. Yang gratis kurban perasaan. Itu gratis. Nilainya tetap mengalami inflasi. Inflasi. Apakah yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi itu apa? Saya mau nunjuk ya. Orifan Jawami. Ada? Ya, angkat tangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi merupakan meningkatnya apa? Ya, harga uang. Harganya naik. Sebenarnya itu hanya dampak ya. Dampak dari inflasi adalah harga-harga naik. Tapi sebenarnya pengertian inflasi itu apa? Iya, penurunan nilai mata uang. Mata uangnya yang semakin tidak bernilai, semakin melemah. Iya. Salah satunya ya tadi seperti nilai tukar dolar ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi penurunan nilai mata uang sehingga mengakibatkan harga-harga itu seolah naik. Padahal nilai uangnya yang semakin tidak berharga. Dulu 2 juta bisa buat beli kambing, sekarang cuma bisa beli ekornya. Kalau mau kambingnya utuh harus bayar 3 juta. Mudah disimpan. Betul ya? Kita bisa simpan di mana saja, bawah bantal, dalam celana,
Maksudnya uang ini di saku celana ya, di saku celana, bukan di dalam celana, di dalam. Terus di mana lagi? Hah? Iya betul. Di bank juga bisa. Nah, mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Kita bawa terus kemana-mana, kecuali ke kamar mandi. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Bagaimana cara membaginya? Sobek-sobek? Ya malah nggak bernilai. Bagaimana cara membagi uang? Hah? Apa? Investasi. Misalnya saya ingin memberi angpau lebaran kepada kalian, tapi uang saya 100.000, ditukar dengan nilai yang lebih kecil ya, 1000-1000-an misalnya. Kan ini cukup nanti buat sekelas. Paling berapa orang sini? 30 kan? Masih sisa 70.000. Saya kantongi lagi. Terus jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Kenapa jumlah uang harus terbatas? Karena kalau tidak terbatas, semua orang akan kaya. Kalau semua orang kaya, maka tidak ada yang butuh uang, ya kan? Iya. Mau makan ke warung, warungnya tutup. Bu, mau beli nasi, saya nggak jual, saya sudah kaya kok. Akhirnya nggak ada yang makan, karena nggak ada yang jual nasi. Penjual nasi mau beli beras juga nggak bisa beli beras, karena petaninya sudah kaya. Jadi ternyata miskin itu ada baiknya juga ya, bagi yang kaya. Siapa yang miskin? Nggak ada yang ngaku. Ya, kalian adalah orang yang bermanfaat kalau miskin, karena bermanfaat bagi orang kaya. Ya sebenarnya nggak bagus juga orang miskin itu. Karena apa? Orang miskin tidak mampu menjangkau akses-akses yang diperlukan untuk kesejahteraan, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan. Akhirnya penyakit, akhirnya orang bodoh-bodoh. Lalu yang diperlukan apa? Kalau miskin itu, katanya miskin itu buat jumlah uang terbatas biar tidak kaya semua. Tapi kalau sudah kaya semua, uang nggak dibutuhkan. Lalu bagaimana baiknya? Ada orang kaya, ada orang miskin, itu wajar ya dalam kehidupan. Tapi yang kita harus pikirkan sebagai planner, perencana, yaitu adalah memperpendek gapnya, mengurangi kesenjangan. Jadi misalnya yang kaya segini, yang miskin segini, kita naikkan yang miskin supaya ada di tingkat menengah, supaya nggak terlalu jauh jaraknya dengan orang kaya ya. Makanya kita perlu mengentaskan kemiskinan. Itu penting untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, meminimalisir kapitalisme, oligarki termasuk. Uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Ada yang nggak puas punya uang? Enggak ya? Kalau nggak puas, kurang banyak. Berarti kurang puas karena kurang banyak ya, bukan kurang puas karena nggak punya uang. Bukan kurang puas karena punya uang. Kebalik, bukan kurang puas karena punya uang.
Kalau kurang puas karena punya uang, ya sini buat saya saja. Uang harus bisa memuaskan keinginan orang. Uang barang. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu barang yang dijadikan uang. Garam, karena zaman dulu masih produksinya terbatas, ya kurang lebih alat tukarnya ini ternak, beras, kerang, senjata itu ya kayak apa contohnya? Pisau ya, tombak, pedang ya. Belum ada zaman dulu, belum ada senapan otomatis ya. Jadi senjatanya masih manual. Iya. Pompa di kokang. Iya. Hah? Iya. Teh, garam. Jadi kalau ingin ngeteh, dia harus tukar dulu. Mau ngeteh, punyanya gula. Saya punya gula. Masnya masih apa? Handoko. Mas Handoko punya gula, punya teh. Mas, sini saya beli tehnya. Saya pingin teh. Saya punya gula, tukar ya. Nah, tapi saya pingin teh manis. Gulanya sudah dibeli sama Mas Handoko. Lalu gimana solusinya? Saya nggak mau minum teh pahit. Hah? Tukar sama Mbak siapa? Sylvia. Tehnya saya tukar. Sini gulanya. Saya jadi punya gula, tapi nggak punya teh lagi. Repot kan akhirnya kan? Repot. Makanya diciptakan. Oh, jangan ditukar semua ya. Iya. Jangan ditukar semua. Tukarnya sebagian saja. Tapi seberapa yang mau saya tukar? Secukupnya. Ini susah ya, sulit. Makanya beruntunglah orang yang ditinggal orang yang hidup di zaman sekarang, tidak mengalami kebingungan seperti ini. Ini tadi sejarah uang di internasional. Terus sekarang sejarah uang di Indonesia. Uang yang beredar di Indonesia setelah 1945, setelah kemerdekaan itu beragam. Yang berlaku adalah rupiah berdasarkan ini ya, Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 13 tahun 68. Dan rupiah tersebut masih berlaku sampai sekarang. Rupiah. Jenis-jenis mata uang sebelum tahun 51 ternyata banyak sekali. Setiap daerah punya uang. Seperti Provinsi Sumatera Utara punya uang sendiri, namanya urip. Tapanuli punya uang juga, urita. Sumatera Utara punya uang lagi, uripsu. Uriba, UDMP, macam-macam ya. Ini akan menemui kesulitan. Misalnya orang Jawa uangnya ori, mau belanja di Sumatera Utara tidak terpakai karena di Sumatera Utara pakainya uripsu ya. Padahal negaranya sama, negara Indonesia. Akhirnya biar seragam diciptakanlah rupiah.
Kenapa uang Republik Indonesia tapi singkatannya ORI bukan URI? Ori kan tulisannya OE. Iya, orang ya. Oyang. 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 Kalau orang Pelo bingung ya. Bilang oyang itu uang apa orang? Bingung. Terus kriteria uang tadi sudah ya. Cuma bahasa Inggrisnya seperti ini istilahnya. Mudah dibawa, portability, durability, divisibility, dapat dibagi. Terus fungsi uang. Asal mulanya fungsi aslinya uang adalah alat tukar, menukar, dan satuan hitungan sebenarnya. Tapi dengan perkembangan teknologi kemajuan zaman, maka uang punya fungsi-fungsi sampingan, ya, fungsi tambahan. Kalau zaman dulu orang belum kepikiran untuk menabung, ya. Yang didapat hari ini ya yang dipakai untuk hari ini juga, untuk makan. Belum kepikiran untuk menyimpan. Karena keinginan menyimpan itu hanya ada di manusia. Kalau hewan kan kayak ayam, makan hari ini ya untuk hari ini. Apa ada ayam dapat nasi terus disimpan buat besok? Ada nggak ayam yang kepikiran seperti itu? Ayam kampus. Ayam kampus dapat 300.000 malam ini, ya kan? Disimpan buat besok makan, ya kan? Nggak ada ayam kepikiran nyimpan nasi buat besok, karena nasinya keburu basi, ya kan? Boro-boro ayam kepikiran nyimpan, mau nyebrang saja bingung, ya kan? Ada motor lewat, malah ayamnya mendatangi, kan malah ketabrak, ya? Aneh ya jalan pikiran ayam. Iya kan? Ayam itu maunya apa coba? Kita lewat, bukannya minggir, sudah bener dia di pinggir jalan, malah lari ke tengah, cari malah petaka itu. Maka janganlah jadi seperti ayam. Semua ayam kayak gitu ya, kecuali ayam kampus. Iya. Tapi jenis kelamin menentukan loh. Ayam jago itu lebih pintar sedikit daripada ayam betina. Nggak selalu mendatangi pas ada orang lewat. Coba kamu kalau ketemu ayam jago, belum tentu dia mendatangi, bisa malah minggir. Ya. Terus pendorong kegiatan ekonomi, ya seperti tadi, menggunakan rupiah dalam transaksi ekonomi itu mendorong untuk menguatkan nilai mata uang tersebut sehingga lebih berharga, ya. Makanya mari kita dorong supaya rupiah bisa menjadi mata uang internasional. Bisa enggak? Berat ya? Berat. Harus melawan negara-negara adidaya. Pembentuk dan pemindah kekayaan. Apa ini contohnya? Pemindah kekayaan. Ya, seperti Indra Kent, Doni Salmanan,
Kan dari kaya cepat pindah jadi miskin lagi ya. Karena uangnya disita, karena nggak punya uang jadi miskin lagi, pemindah kekayaan. Standar pembayaran utang pakai uang. Tapi ini sulit juga kalau standar pembayaran utang pakai uang, apalagi kalau utangnya dalam jangka yang lama. Contohnya saya hutang tanah 1 hektar sama Handoko. Oh jangan, saya nggak mau hutang ya. Tapi misalnya, terus 20 itu harga uang 1 hektarnya pada waktu itu 20 tahun yang lalu harganya 1 hektar 100 juta. Kemudian 20 tahun kemudian saya kembalikan uangnya 100 juta sesuai dengan nilai kemarin saya minjam 20 tahun lalu. Mau nggak Mas Handoko? Kenapa nggak mau? Karena nilai tanah semakin meningkat. Nilai tanah semakin meningkat. Iya. Bisa jadi saya harus mengembalikan mungkin 1 miliar ya, 1 miliar karena itu misalnya tanahnya di perkotaan, di pusat kota, sehingga nilainya meningkat dengan cepat. Fungsi uang ini pengukur harga barang dan jasa. Ya ini salah satu kemudahan uang berikutnya. Jadi bisa selain untuk tukar menukar juga bisa untuk membayar jasa. Kalau zaman dulu masih barter kan barang tukar barang. Kalau barang tukar jasa agak sulit ya. Misalnya mau cukur bayarnya pakai beras. Ya belum tentu tukang cukurnya makan beras. Kan makannya nasi. Jenis uang berdasarkan bahan, uang logam, uang kertas. Berdasarkan nilai, bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Lembaga pembuatnya uang kartal, uang giral. Kita pelajari satu persatu uang kartal, uang giral itu apa. Uang kartal itu adalah uang yang nyata ya, uang nyata berbentuk uang yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau Indonesia yang mengeluarkan rupiah siapa? Pemerintah dalam hal ini BI ya, bahasa Indonesia. Bank Indonesia, Bank Indonesia. Bank Indonesia BI. Nah, bentuknya Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam bentuk kertas dan uang logam. Kalau uang logam itu nilainya sama ya. Jadi nilai uang logam 500. Ini contohnya, saya bawa habis dapat parkiran ya. Sebelum masuk sini saya nagih parkir dulu. Gini. 500, 200, saya keluarkan uangnya 1000. Inilah kekayaan saya. Ini nilai uangnya sama atau beda? Sama ya. Nilai bahan pembuatnya ini sama. Nilai uang 100, ini yang buatnya 100 bahannya. Percaya enggak? Percaya saja. Uang 1000 ini juga bahan pembuatnya 1000. Uang 500 juga bahan pembuatnya 500. Biaya produksinya ya, Pak? Kalau di keterangannya bahan pembuatnya. Kalau biaya produksinya saya belum pernah memproduksi. Jadi saya nggak tahu.
Ya. Tapi kalau di literatur itu nilai bahan pembuatnya itu. Betul juga ya, kan selain nilai bahan pembuat ada nilai produksi juga ya. Masa memproduksi nggak pakai ongkos ya kan? Kira-kira sama produksinya nggak ya? Iya, besok kita tanyakan lah ke Bank Indonesia langsung. Nah, kalau uang kertas mau yang berapa? Merah. Yang merah. Yang lebih lama dan Lagi datang makan burjo. Makan burjo. Hah? Oh iya. 5.000 misalnya ya. Apakah nilai uang ini 5.000 juga? Tidak. Tidak. Lalu berapa nilai uangnya? Tergantung bahan yang dipakai. HVS lembar berapa? Standar kedua. 500 dapat 2 ya. Kalau fotokopian itu, sedangkan ini dipotong-potong dapat banyak. HVS dipotong-potong dapat banyak. Berarti satu lembar kertas HVS misalnya seluas kertas HVS bisa membuat uang berlembar-lembar ya sebenarnya. Jadi apakah nilainya 5.000 juga? Tidak. Lalu nilainya berapa? Di bawahnya. Lalu kenapa kamu mau pakai padahal uangnya di bawah itu? Hah? Kenapa mau pakai padahal nilainya di bawah itu? Saya mau tanya Mas Farizal. Kamu kenapa mau pakai uang ini? Padahal uangnya nilainya di bawah 5.000. Kenapa? Karena yang dikeluarkan hanya itu. Oh, mau yang lebih besar. Lihat duit matanya hijau langsung. Iya, sudah. pintu ya. Apa lihat? Sudah puas, Mas? Setelah dari iya. Dikunci sekalian. Oh iya. Kalau dikunci nanti digrebek. Kayak kos-kosan. Iya. Perbuatan. Kenapa Mas Farizal mau? Atau yang belakangnya Mbak siapa? Bella ya? Bella. Kenapa Mbak Bella? Oh, Mila. Mila itu kayak nama bis ya. Jurusan Jogja Banyuwangi. Jogja Jember Banyuwangi. Mila. Kenapa? Ya. Capek deh. Kamu nggak fokus dari tadi memperhatikan apa sih? Perasaan matamu ke saya terus. Bukan memperhatikan materinya, malah memperhatikan orangnya. Kenapa mau pakai uang itu 5.000 padahal nilainya di bawah itu? Karena 5.000 juga uang. Iya, siapa bilang bukan uang? Jawabannya tidak. Iya, tapi kenapa mau pakai gitu? Karena punyanya 5.000. Misalnya mau beli 5.000 dapat ini ya, Indomie telur ya, es teh sama rokok. Saya nggak ngerokok. Dapat Indomie tanpa telur ya 5.000 itu. Dapat tante. Hah? Dapat ya? Sama nasi kucing. Oh, sama nasi ya. Dapat tante-tante 5.000 tanpa telur.
Indomie tanpa telur Nasi tante-tante. sama nasi dengan uang 5.000. Kenapa mau pakai? Ya, Karena penjualnya mau menerima. karena penjualnya mau nerima. Ya, penjualnya mau nerima karena nilainya memang segitu ya, harganya 5.000. Ya karena mau gimana lagi? Masalahnya kan kalau kita beli Indomie harus bayar, ya kan? Makanya ya mau gimana lagi, harus kita bayar masalahnya. Kalau nggak kita bayar, kita bisa diajar sama penjualnya. Makanya kita harus mengikhlaskan uang 5.000 tersebut untuk diserahkan kepada tukang bakso. Tadi jualannya mie ya? Iya, ke pedagang Indomie. Iya. Jadi berlakunya uang kertas itu bukan berarti nilainya setara dengan barangnya, tapi karena uang tersebut sudah diterima di khalayak umum sebagai alat tukar.